Ya, baik, sudah bisa terlihat ya semuanya ya. Sudah, Bu. Saya punya botol di sini. Ini tidak ada label ya. Labelnya itu ya ditutup ya semuanya ya. Nah, tidak ada labelnya. Lalu apa yang ada di pikiran Anda? Kira-kira apa? Bisa nggak ini tahu ini tuh apa, produk apa gitu? Kalian apa yang kalian rasakan kalau tidak ada labelnya? Misalnya lagi ke mana, supermarket atau kemana, tapi ini tidak ada label sama sekali ya. Coba siapa? Adam mungkin. Kalau semua produk seperti ini gimana, Mas? Paling mengiranya cuma ya, minuman gitu, tapi nggak tahu apa minuman bersoda atau air biasa gitu. Oke, jadi kita tidak tahu ya keterangan informasi ya ini sebenarnya produk apa, bahkan untuk mengetahui ini minuman atau enggak pun mungkin kita nggak tahu ya. Ya kalau mungkin di display di sebuah perbelanjaan sih bisa menebak-nebak kalau misalnya di sekeliling itu adalah minuman semua. Tapi kalau ketika ini tidak di display gitu ya, campur, lalu semua produk itu tidak ada labelnya gitu. Mungkin Anda juga nggak yakin ya ini minuman atau mungkin ini apa yang lain ya, pembersih apa, kan kita nggak ngerti ya dalamnya itu apa, dan kalau misalnya ini minuman ini rasa apa, mengandung soda atau enggak, itu nggak tahu produknya apa. Nah, maka identitas itu menjadi sangat penting. Jadi kalau tidak punya identitas berarti bisa dikatakan ya sebuah produk itu nggak punya brand, maka brand itu tidak dibangun ya. Jadi brand itu adalah kalau saya memahami sebuah brand itu ya bagaimana persepsi orang itu menilai tentang sebuah produk atau sebuah personality juga bisa gitu ya. Kalau ini kebetulan contohnya adalah produk gitu. Nah, berbeda dengan kalau misalnya di sini ada labelnya, misalnya Pepsi. Oh, saya bisa tahu ini brand Pepsi, terpercaya, saya yakin minum ini, minuman bersoda, rasanya apa. Nah, itu berarti brandnya sudah terbentuk. Nah, begitu juga tadi waktu saya tanya kalian ya, kalian punya identitas nggak sih gitu. Nah, kadang-kala identitas yang menurut di pikiran masing-masing itu ketika nanti temennya saya tanya, misalnya Bintang saya tanya Adam itu orangnya seperti apa, nah itu bisa jadi beda ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh teman Anda sendiri tentang Anda sendiri itu bisa jadi beda. Nah, maka dari itu tujuannya desain identitas visual ini bisa membangun brand dari sebuah produk ya, khususnya kalau di sini ya produk atau jasa artinya. Kita fokuskan ke situ, meskipun brand itu bisa mengarah ke personal, contohnya kayak artis atau mungkin sebuah tokoh masyarakat ya atau politikus, itu mereka selalu akan membangun branding mereka sendiri. Jadi orang-orang penting itu jadi mereka membangun sebuah brand supaya mereka itu punya citra gitu di masyarakat kan. Nah, untuk kali ini bahasanya kita fokuskan saja ke bisa produk, bisa jasa ya, tapi nantinya kalian akan punya project masing-masing yang menangani kliennya adalah UMKM ya atau usaha menengah itu ya, usaha yang belum terlalu bagus mungkin dari secara brandingnya belum ditangani secara baik. Nanti kalian bisa meredesain itu. Nah, kita lanjutkan lagi di sini ya. Coba ini sekarang kalau label-label ini saya tutup gitu ya, kalian masih bisa tahu nggak ini produk apa. Anggap aja ini dari kiri itu ada nomornya ya, anggap aja ini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, silahkan. Kalian bisa. Ini siapa yang mau menjawab? Yang tadi belum siapa? Nomor 1 Coca-Cola, Bu. Oke, stop. Satu aja dulu ya, 1 Coca-Cola. Ya, dilanjutkan. Muhammad Rizky, nomor 2 apa? 2 Sprite, Bu. Ya, Sprite ya. Menurut Muhammad Rifki, menurut Rifki itu 2 Sprite.
Terus nomor 3 apa? Yang orange itu. Siapa yang mau jawab? Fanta, Bu. Menurut Isra, nomor 3 itu Fanta. Ya. Terus nomor 4? Boleh berbeda ya dengan temennya ya. Nomor 4 Coca-Cola ya. Tadi kan ada yang menjawab nomor 1 Coca-Cola. Berarti kalau nomor 1 Coca-Cola, jadi menurut saya itu nomor 1 Pepsi gitu ya. Ya nggak apa-apa, jadi tidak harus sama dengan temannya ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat jawaban Anda ya. Ya, ternyata ada yang kejebak ya. Yang terakhir itu mengiranya ini adalah Coca-Cola. Ternyata sebenarnya nomor 1 itu adalah Coca-Cola, nomor 2 Sprite, 3 Fanta. Betul ya tadi jawabannya ya. Cuman nomor 4 ini yang antara nomor 1 dengan nomor 4 ini agak mengecoh gitu ya. Oke, tadi kan saya tutup nih ya. Label-labelnya kan saya tutup semuanya ya. Kok Anda bisa tahu nih? Kok kalian bisa tahu kalau ini Coca-Cola, kalau ini Fanta, dan lain-lain? Coba ada yang mau menjawab? Dari kemasannya, Bu. Dari bentuknya, Bu. Kalau menurut Adia itu dari kemasannya. Menurut Isra dari bentuk botolnya sama warna itu. Ya, bentuk airnya kemasan gitu. Ya. Ada nggak yang alasan yang lain ya? Bentuk botol, Sudah familiar, Bu. Apa? Sudah familiar. Udah familiar. Brandingnya udah besar, familiar. Terus sama bentuk. Oke, terus apa lagi selain itu? Brandnya masing-masing udah membawa minuman tertentu. Ya, jadi gini ya, sebenarnya kalau misalnya ya kita itu bisa dengan mudah melihat mengidentifikasi, oh ini tuh brand ini tuh merek ini ya, itu karena beberapa faktor ya. Tadi sudah disebutkan betul sekali bentuk kemasannya. Selain itu warna kalian nggak sebutin kan? Nah kan bisa tahu ini Sprite sama Fanta kan dari warnanya kan, sama Coca-Cola ya. Jadi warna botol ya atau warna produk ini juga bisa gitu. Nah selain itu kalau memang labelnya nggak ditutup, berarti kalian juga bisa melihat dari logonya ya, dari logo, dari teksnya atau mungkin tipografinya ya kan, dari kalau sebuah produk itu kan pasti dia punya tipografi khusus ya, punya satu set yang memang ciri khas produk itu bisa lebih muncul ya. Jadi bagaimana kita mengenali sebuah produk, how to recognize produk, kita bisa lihat dari simbolnya ya, kita bisa lihat dari typeface-nya atau teksnya, jenis hurufnya ya, logo, kemudian dari warna. Tadi Anda belum sebutkan, tadi kalian baru menyebutkan ini packaging ya. Jadi ketika kita tidak menutup label ini, kita bisa dengan mudah ya dari beberapa aspek ini. Nah, aspek-aspek inilah yang nantinya menjadi satu set ya, menjadi sebuah elemen-elemen dalam desain identitas visual. Jadi kalau kalian merancang identitas visual atau corporate identity ya, atau visual branding, itu berarti kalian harus memikirkan aspek-aspek ini. Nggak cuma logonya aja, tapi juga memikirkan gimana nanti simbol di logonya itu waktu diaplikasikan, typeface-nya apa yang cocok, kemudian warna-warna yang menjadi warna corporate, itu harus dipikirkan jadi satu kesatuan ya. Kemudian di packaging, diaplikasikannya seperti apa. Sekarang ada lagi nih, tester lagi ya. Coba ini dipasang-pasangkan ya, anggap aja yang dari sebelah kiri itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, dari kiri dulu. Langsung aja, siapa yang mau menjawab? Satu-satu aja, nanti bisa dilanjutkan temennya ya. Dari yang nomor 1 dulu, paling kiri dulu. Ini logo apa? Coba Mbak Widya Indri. Senior ini ya. Iya. Apa Mbak? Logo apa Mbak? Ya? Kalau nggak salah Wingsper. Kok sepertinya nggak percaya diri ya kalau nggak salah ya.
Yakin? Enggak hafal, Bu. Nggak hafal, nggak familiar. Yang itu, yang nomor 1 enggak familiar. Mbak Widya ini Wings Air. Oke, kita tampung dulu. Selanjutnya siapa yang mau jawab nomor 2? Alfiah mungkin? Batavia Air, Bu. Tapi kalau yang terakhir kayaknya Batavia Air deh. Nggak familiar, Bu. Sama ininya. Udah, menurut kamu apa? Ini nomor 2. Tapi kan pertama tadi katanya Mbak Widya ini Wings Air. Nomor 2 apa, Mbak? Apa ya? Nggak masalah. Yang nomor 2 kayaknya Wings Air. Warnanya sama. Nomor 2 Wings Air. Berarti nomor 1 apa menurut kamu? Apa ya? Nggak apa ya. Menurut, mungkin, Bu. Ya? Merpati. Nomor 1. Merpati. Oke, bingung ya. Ini Wings Air Merpati gimana ya? Coba nomor 3 apa? Ayo. Ini pasti semua tahu ya. Siapa? Rifki? Ya tadi ada siapa Garuda itu. Ya, gampang ya ini ya. Udah. Terus selanjutnya sebelahnya yang ini nomor 4 ya. Lion Air betul. Oke, menurut Baruna ini Lion Air. Yang terakhir apa? Merpati. Merpati. Terakhir Merpati. Oke, berarti kalau ini berarti yang ini antara Wings sama Batavia. Oke, kita lihat ya. Kayaknya banyak yang terjebak nih ya. Sebenarnya sih kalau kita amati itu gampang. Kalau kita jeli itu kita bisa nebak-nebak meskipun kita nggak tahu. Ya, kita lihat ya. Nah, ternyata yang udah pasti benar sih pasti biasanya Garuda sama Lion Air ya. Tapi Merpati ini biasanya anak-anak benar sih. Soalnya ini logonya masih sering diinget ya, gampang diinget gitu, lumayan gampang. Biasanya yang kebalik antara Batavia sama Wings Air. Nah, sebenarnya itu gampang kalau kalian lihat di yang Batavia Air ini ya. Ini membentuk huruf apa sih? Inisial apa? B. Huruf B kan. Jadi kan dia kan bisa menjadi inisial Batavia. Jadi kalau nebak-nebak ya, oh iya ya berarti ini yang logis. Logikanya ini adalah Batavia. Sebenarnya kalian bisa kali dengan seperti itu ya. Nah, nanti bisa dilihat lagi ini hanya untuk pengantar ya. Jadi logo itu kita bisa ingat terus ya, meskipun maskapai ini ada yang sudah nggak beroperasi ya, meskipun udah lama nggak naik pesawat gitu kan karena corona, karena keterbatasan, tapi kalian masih tetap ingat. Nah, logo itu ya fungsinya ya kalau memang logo yang baik ya, harusnya dia akan mudah untuk diingat dan selalu ada di benak konsumen itu ya, ada di benak pemakainya gitu. Jadi selalu ingat akan produk itu. Nanti kita akan belajar logo itu jenisnya apa, fungsinya juga apa sih sebenarnya fungsi dari sebuah logo ya. Jangan-jangan nggak ada fungsinya gitu ya, jangan-jangan capek-capek membuat desain logo nggak ada manfaatnya. Nah, itu kalian harus tahu sebelum mempelajari desain identitas visual ini lebih lanjut. Nah, nanti kita belajar ini ya, jadi logo itu jadi identitas ya, terdiri dari logo yang mana terdiri dari ada simbol, ada logo type, dan akhirnya mungkin gabungan dari simbol dan logo type ini bisa membentuk sebuah logo ya. Simbol kita sudah pahami ya sebelumnya ya, simbol itu bisa diartikan bagian dari logo yang ikonik. Jadi kalau logo itu kan tidak hanya berupa huruf ya, tidak hanya berupa teks, tapi ada simbolnya. Jadi kayak ini kan gabungan ya. Jadi simbolnya itu yang atas ini, kemudian Wings Air itu adalah hurufnya. Ini juga sama ya, Merpati juga sama. Garuda ini simbolnya adalah burung Garuda yang ikonik. Kemudian
Garuda Indonesia itu adalah di sini adalah bagian logo type atau typeface-nya. Ya, jadi typeface itu ya kaitannya dengan nama produk atau nama perusahaan atau nama organisasi yang dituliskan di sebuah logo. Nah, akhirnya terbentuklah dari gabungan itu bisa menjadi simbol khusus yang mana dia bisa membedakan antara produk atau perusahaan yang satu dengan yang lain. Nah, ya baik, kita bisa lihat di sini logo Garuda Indonesia ini ya sebagai contoh ya. Jadi kalau tadi kan saya bicara logo itu terdiri dari simbol dan logo type. Nah, yang dimaksud simbol itu yang ini, yang abstraksi dari burung ini bisa dikatakan sebagai simbol ya, dalam bagian logo Garuda Indonesia. Nah, logo type itu yang mana? Logo type itu ya logo yang berupa huruf ya atau teks. Nah, pada perkembangannya logo itu tidak mesti gabungan dari simbol dan logo type. Ya, jadi kalian pernah kan ya lihat logo yang cuman tulisan aja, kayak logo Coca-Cola. Tadi ya Sprite itu hanya logo type aja. Tapi ada juga logo yang hanya simbol saja, tidak ada logo type-nya. Contohnya logo apa? Apple. Apa? Logo Apple ya. Masa nggak tahu ya? Jadi banyak kok logo yang dia itu hanya simbol saja tanpa adanya tulisannya. Tapi ada juga yang gabungan gitu ya. Jadi logo itu macam-macam, ada yang berupa simbol saja, ada yang berupa logo type saja, ada yang gabungan seperti logo Garuda Indonesia ini. Nah, tapi berdasarkan perkembangannya, ada juga logo yang bentuknya itu adalah monogram, ada juga yang bentuknya adalah inisial. Nah, kira-kira bedanya apa? Ini sudah ada contohnya di sini, VW ya, itu contoh logo monogram, dan produk BMW itu contoh yang inisial. Ya, coba sekarang saya mau tanya, menurut pendapat Anda, bedanya apa sih monogram dengan inisial? Dengan melihat ini ya, membandingkan dua ini, siapa yang mau jawab? Nailul mungkin? Apa Mas bedanya? Kan ini kelihatan ya di sini ya. Ini juga ada sih sebenarnya. Udah ada tulisannya. Kalian bisa tinggal baca ya. Kalau monogram itu lebih ke apa ya, kayak huruf terus digayain ya Bu. Terus yang inisial BMW itu ya pakai inisial dari itunya perusahaannya BMW, sama dikasih logo mirip roda kayaknya. Oke, jadi Begitu, Bu. saya coba melengkapi ya untuk perbedaan dari monogram dan inisial. Jadi di sini sebenarnya ada kata kuncinya ya. This is a decorative interweaving. Jadi kalau monogram dan inisial itu sudah sama-sama singkatan dari produknya ya. VW itu singkatan apa sih? Nggak tahu VW singkatan apa? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Volkswagen. Nailul tahu ya, sama-sama singkatan. BMW juga di sini ada, tapi bedanya kalau VW itu dia ada monogram itu ada sebuah pengolahan huruf yang akhirnya huruf tersebut jadi dekoratif. Jadi ya gampangnya hurufnya tuh dibentuk-bentuk gitu loh, di eksplorasi lagi akhirnya jadi sebuah dekoratif. Singkatan itu menjadi sebuah huruf yang dekoratif. Jadi kalau ini kan digayakan ya, V-nya di atasnya W terus dibentuk-bentuk, akhirnya bisa menjadi logo seperti ini. Nah, kalau inisial kita tidak membentuk apapun, jadi huruf itu tetap aja seperti selayaknya huruf kapital ya, BMW ya, tidak ada penggayaan, tidak ada eksplorasi, tidak ada penggayaan, dia ditulis saja seperti itu.
Ya, jadi sudah ngerti ya. Selama huruf itu dibentuk-bentuk, dijadikan dekoratif, ya ada penggayaan, ada eksplorasi, berarti otomatis dia masuk ke monogram. Tetapi kalau huruf itu tidak ada eksplorasinya, ya ditulis apa adanya, berarti dia tergolong ke dalam logo yang inisial, seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat logo, jangan salah sebut. Terus misalnya bikin desain logo ya harus tahu ini logo saya monogram, Bu. Berarti kalau menyebut logomu itu monogram ya harus ada unsur eksplorasi dari huruf-huruf ini, akhirnya dia jadi dekoratif ya. Itu saya rasa ini tidak sulit ya teman-teman ya. Jadi ini untuk pengenalan jenis logo itu ada apa saja, itu kita bisa pahami ya dari slide tadi. Ya, sekarang coba untuk ini ya, kalian bisa golongkan. Ini jenis logo apa nih ya? Dimulai dari sebelah kiri dulu. Anggap saja ini nomor 1 ya. Ini kalau dari kategori tadi, itu tergolong logo apa? Logo jenis apa gitu maksudnya? Simbol. Simbol. Oke, ya. Terus nomor 2 yang Mozilla ini. Simbol mungkin. Apa, Mbak? Simbol ya. Kayaknya agak ragu-ragu ya. Terus lagi nomor 3. Jangan ragu-ragu ya. Ya. Simbol. Oke, simbol. Sekarang kalau ini Honda. Inisial. Monogram. Ada yang jawab inisial, ada yang jawab monogram. Oke. Terus yang di tengah ini logo apa selanjutnya? Simbol. Ya, kalau Facebook? Inisial mungkin. Inisial mungkin. Inisial. Oke. Kalau yang terakhir ini Wikipedia. Simbol. Tadi banyak yang terjebak beberapa ya, antara ini ya, yang Honda ini ya, jangan terbalik ya, Honda sama Facebook. Jadi kalau Honda itu berarti kasusnya dia kayak yang VW ini tadi, ya kan, huruf H-nya dibentuk-bentuk, huruf H-nya mengalami eksplorasi bentuk. Nah, itu berarti dia masuk ke monogram, bukan yang inisial. Tapi kalau Facebook, karena F-nya tetap, berarti dia masuk ke yang inisial. Nah, monogram itu juga banyak ya, contohnya nggak cuma Honda aja. Mungkin kalian pernah lihat logo Hino, brand Hino. Nanti kalau nggak pernah lihat, browsing ya. Jadi kalau di mata kuliah DIP ini, kalian memang harus sering lihat beberapa referensi logo. Jadi harus mengenal. Jadi kalau misalnya logonya kayak mirip ya kayak logo ini, gitu. Jadi kalian harus tahu gitu perbandingan antara perkembangan logo yang ada saat ini ya, terutama untuk logo-logo yang memang brand besar, itu kalian harus tahu. Nah, untuk materi berikutnya, sebentar saya akan share screen lagi ya. Tadi kan kita sudah mengenal beberapa jenis logo ya, tetapi dalam perkembangannya itu ada kemunculan lagi, jenis-jenis logo yang lain ya dalam perkembangan. Coba mari kita lihat ya sebentar saya. Nah ini ya dalam perkembangannya ya, jadi logo itu tipenya atau jenis logo itu banyak sekali. Kita bisa lihat di sini. Nah ini logo apa dari yang sebelah kiri?
Pepsi. Ya. Nah, kalau menurut kalian ini tergolong logo, jenis logo yang mana? Kalau yang tadi? Simbol. Simbol, oke. Ya, tapi dalam perkembangannya ya, logo itu ada yang namanya abstract mark. Ya, jadi simbol juga sih benar gitu, tapi simbol yang tidak berhubungan dengan suatu objek itu bisa disebut dengan abstract mark. Ya, bedanya kalau tadi kan misalnya apple ya. Apple itu simbol tapi dia kan mirip benda apple ya kan, mirip apa, buah apel. Tapi kalau Pepsi ini mirip apa? Tidak ada kemiripan dengan objek tertentu. Nah, jadi ini perkembangannya logo ya, bisa disebut logo yang sifatnya abstrak. Ya, ini kan nggak mirip apapun gitu ya. Nah, sekarang kalau ini ada juga yang perkembangannya itu adalah maskot logo. Ya, jadi dia memasukkan unsur maskot di dalam sebuah logonya. Ya, sebenarnya nggak cuma KFC sih, jadi kayak misalnya apa, produk-produk yang lain ya, misalnya Wendy's ya, dan juga produk-produk yang ada di pasaran itu sebenarnya banyak yang mencantumkan maskot itu di dalam logonya. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri. Ini ada logo combination ya. Combination itu ya gabungan antara logo type dengan simbol tadi. Nah, terus ada yang namanya logo emblem. Ya, ini logo Harvard ya. Kalau kita lihat di sini emblem itu cirinya apa? Cirinya ada perisai mungkin. Perisai. Ada perisai. semacam bentuk dasar yang di background itu ya, yang menjadikan background itu adalah bentuk dasar ya. Jadi biasanya bentuk dasarnya itu bisa segi 5, bisa seperti ini ya, bisa kayak ada lengkungan, setengah lingkaran ya, atau mungkin bawahnya lancip, bisa segi 6. Nah, ini biasanya logo-logo seperti ini itu cenderung dia lebih apa? Efeknya. Kalau kalian lihat kesannya lebih kaku, lebih formal ya kan. Ini dipakai untuk logo sekolah ya biasanya ya. Jadi ini contohnya kan Harvard, terus ya logo SD, logo SMP, itu saya rasa emblem gitu ya. Tapi selain logo sekolah, apa yang biasanya menggunakan logo emblem? Klub sepak bola, Bu. Nah ya, ini yang cowok-cowok ini pasti tahu ya. Hampir semua klub sepak bola itu pakai logo yang bentuknya adalah emblem. Terus seperti logo Harley Davidson kayak gitu itu juga tergolong logo emblem. Biasanya logo emblem itu selain untuk sekolah, untuk klub sepak bola, juga untuk kayak organisasi tertentu ya, atau mungkin perkumpulan ya, perkumpulan sebuah komunitas itu juga kadang-kadang sering menggunakan logo yang sifatnya emblem. Nah, terus ada ini yang dinamakan dengan lettermark. Terus ada yang dinamakan dengan wordmark. Kalau pictorial kan sudah tahu ya, pictorial mark itu ya kurang lebih kayak simbol tadi sih. Lettermark dan wordmark. Apa nih bedanya kira-kira? Yang lettermark dia edit itu. Tulisannya digaya-gayain. Digaya-gayain. Yang lettermark tulisannya digaya-gayain. Tulisannya digaya-gayain. Kalau formal aja gitu. Formal. Tapi sebenarnya bukan itu ya poinnya. Jadi kalau lettermark itu dia tidak membentuk kata ya. Kita nggak bisa baca kan CNN. Tapi kalau wordmark itu dia bisa membentuk kata. Jadi Google kita bisa baca, kita kan bisa membaca tulisan ini. Tapi kalau CNN kan ya kita hanya membaca singkatannya itu aja. Nah, bedanya kalau yang monogram itu singkatan, ya kan? Tapi digaya-gayakan. Yang inisial yang tadi ya, seperti tadi ya, inisial tidak ada penggayaan huruf. Nah, ini perkembangan ya, jadi biar kalian mengenal sebenarnya logo itu sudah sejauh apa sih perkembangannya. Meskipun secara basic hanya ada 3 tadi ya, yang simbol, kemudian logo type ya, atau juga perpaduan antara combination ya, antara simbol dan
logo type. Tapi ada juga yang kayak gini, tapi ini tidak baik ya untuk apa namanya, tidak untuk dijadikan referensi gitu ya. Ada yang namanya ambigram. Jadi logo itu perkembangannya sekarang itu dia justru malah mengaburkan pembaca ya. Kalian kalau baca ini apa bacanya? Trust. Ada yang lain? Ada yang bacanya mungkin has ya, ada yang ras. Bisa dibaca trust nggak? Mirip-mirip juga ya kayak trust. Nah, ini ambigram. Nanti kalau bikin logo itu tidak boleh seperti ini ya. Semisal Anda memang ingin bikin logo yang modelnya adalah logo type, ya harus terbaca, harus dengan jelas, tidak boleh ambigu. Yang tahu cuma saya Bu, yang baca, itu nggak boleh ya. Jadi semua orang, logo itu harus universal, semua orang itu harus bisa menangkap. Ada juga tren logo seperti ini, ya ini untuk pengenalan ya, jadi biar kalian tahu istilahnya, oh itu namanya hipster logo. Biasanya di mana ini? Kafe kayak gitu ya. Nah, biasanya anak muda sasarannya kayak gini. Nah, ini yang namanya adalah hipster logo, dia biasanya simetris. Kemudian ini kan simetris ya, kalau kita lihat ya, terus dia bentuk dasarnya itu adalah lingkaran ya. Jadi dia membentuk lingkaran seperti ini. Atau ada objek juga, misalnya di tengahnya apa, ada banner-bannernya seperti ini, dan biasanya kayak sejak tahun berapa, di sini ditulis ada tahunnya, itu ada namanya adalah hipster. Nah ini beberapa contoh, kalau tadi kita sudah melihat beberapa logo dari brand-brand besar, ini adalah karya mahasiswa dari perkuliahan DIV, semester-semester yang lalu ya, jadi ini kakak tingkat Anda, tapi sebenarnya masih banyak lagi sih. Kebetulan ini yang saya ambil, nanti kalian masih bisa lihat yang lain-lainnya ya. Ini dulu saya meminta untuk membuat logo personal. Jadi kan logo itu tidak hanya untuk produk ya, tetapi untuk di logo personal. Kalian pun juga sangat bisa untuk membangun brand sendiri. Misalnya tadi Baruna bilang saya seorang ilustrator bunga, harusnya ilustrator itu pun punya logo personal sendiri gitu ya, namanya apa. Nah tapi untuk kasus tugas itu dulu saya minta untuk sesuai pakai nama masing-masing aja lah. Nah ini kebetulan dia inisialnya R ya, jadi dia menggunakan R ini untuk logonya ya, inisial R ini. Kalau kita lihat di sini ini membentuk bentuk apa ini selain huruf R? Bendera. Bendera. Oke, sebenarnya ini konsepnya adalah bendera yang ada di atas gunung, gitu ya. Jadi karena dia hobinya itu adalah naik gunung ya, pecinta alam gitulah ya. Jadi kalau misalnya bendera itu kalau sudah sampai di atas itu kan ditandakan dengan dia bawa bendera, dan itu artinya sudah bisa mencapai target ya. Tuh. Terus kemudian ini inisial apa ini? B ya kan? Plus ada siluet perempuan. Nah ini namanya adalah efek gestalt ya. Jadi kalau mungkin di psikologi persepsi nanti ketemu saya lagi ya. Nah itu kita belum sampai sih ke materi itu. Nanti akan ada materi tentang gestalt yang mana efek gestalt itu kita bisa lihat di sini ya. Jadi satu objek ini bisa membentuk persepsi banyak ya. Jadi selain huruf B, dia juga bisa membentuk siluet perempuan tampak samping. Selain huruf R, dia juga bisa membentuk bendera seperti itu. Nah ini bagus-bagus logonya ya. Saya rasa untuk latihan awal ini sudah bisa bikin sangat kreatif ya di sini. Ada inisial ya, EM, ini sebenarnya huruf E dan huruf M, tapi di-rotate sama dia. Ini juga inisial sebenarnya A dan huruf M, tapi digayakan seperti ini. Nah sekarang kalau yang bawah, deretan bawah, ini logo yang bukan logo personal ya, tapi ini logo dari produk UMKM yang sesuai dengan kasusnya masing-masing ya, proyeknya masing-masing ya. Kalau Hell's Chicken, kira-kira ini logo apa ini?
Makanan ayam yang Iya, pedes. Mbak. Ayam Ayam. pedes. Iya, betul ya. Jadi udah kelihatan ya kalau ini bangsa fried chicken gitu ya, atau mungkin kayak ayam geprek gitu ya yang lagi apa di sekitar kampus banyak banget gitu ya. Nah, jadi dari logo sendiri sebenarnya kita bisa menebak ya, bisa tahu ya, oh ini kayaknya produknya ini kuliner yang kayak apa, yang serba ayam, yang pedes. Nah, tadi ada yang bilang pedes ya. Kenapa kok bisa langsung tahu? Oh, dari warnanya Bu, merah seperti itu. Nah, jadi berarti logo ini sudah berhasil ya, berhasil dalam arti persepsi yang dibentuk orang ketika melihat ini nggak salah gitu kan. Nah, terus ini sebelahnya yang nonis, ini logo apa kira-kira? Kesannya apa kalau kalian lihat ini? Wanita Klasik, Bu. Klasik. Apalagi selain klasik? Cuman klasik aja. Ada unsur ini nggak girly gitu nggak sih? Feminin. Ini sebenarnya logo butik ya. Jadi unsurnya itu lebih ke klasik, feminin. Memang butiknya itu lebih ke gaya-gaya yang tradisi ya. Jadi dia menggunakan untuk seperti ini ya, ornamen yang lebih klasik. Nah, terus Barel ini produk kerajinan tapi segmennya laki-laki, jadi memang di sini dia lebih apa ya, lebih tergolong maskulin gitu ya kalau dari bentuk-bentuk logonya dan juga hurufnya. Kan nggak girly ya, dari apa warnanya juga yang dipilih ini adalah warna kulit ya, karena kerajinannya itu kerajinan kulit. Kalau yang terakhir ini 66 ini kuliner ya, jadi ada keju-kejunya, saya agak lupa kayaknya ini brownies sih kalau nggak salah, tapi ada kejunya gitu ya. Jadi ini disimbolkan di sini, yang bolong-bolong ini maksudnya adalah potongan keju. Nah, ini contoh ya untuk referensi saja. Nah, kalau ini dulu saya pernah membuat logo ini, tapi sudah lama sih. Jadi saya ingin mencontohkan ya, kalau logo ini nantinya Anda tidak hanya membuat desain logo, tapi harus diaplikasikan ke berbagai media. Salah satunya ini adalah stationery atau media yang digunakan untuk kepentingan surat menyurat. Jadi di sini ada map ya, kayak stop map itu, terus ada kertas surat ya atau letterhead, ada amplop, ada kartu nama seperti itu. Nanti kalian setelah logonya jadi, baru selanjutnya adalah diaplikasikan di berbagai media. Nah, ini contoh ya, ini bergerak di bidang desain interior produknya, apa perusahaannya maksud saya. Nah, ini juga logo yang pernah saya buat. Ini untuk logo aplikasi ya, jadi logonya itu lebih ke logo type ya, namanya aplikasinya Inno. Terus ini adalah logo yang diaplikasikan yang sebelah kanannya ya, yang diaplikasikan untuk ikon. Jadi kalau aplikasikan biasanya ada ikonnya seperti ini, dia bisa gabung dengan maskotnya. Nah, ini ketika di launch nanti seperti ini. Terus ini logo juga yang pernah saya buat, logo untuk e-commerce ya, jadi nanti aplikasinya itu di website e-commerce-nya seperti ini. Ini adalah logo combination ya, terdiri dari logo type dan simbol. Oke. Ini bisa nanti untuk referensi ya. Ini agak saya padatkan ya, materinya ya, karena yang minggu lalu libur. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kita sudah belajar logo, jenis-jenisnya, kenapa kita harus, kenapa logo itu penting ya, kenapa kita harus mempelajari ini. Nah, sekarang pertanyaannya, logo yang baik itu yang seperti apa, gitu kan? Nah, di sini nanti teman-teman bisa, apa ya, kalau membuat desain logo itu bisa dicek lagi, gitu ya, di checklist. Oh, apakah logo saya sudah memenuhi 5 aspek ini gitu. Kalau sudah ya harusnya logonya bagus. Ya, 5 prinsip-prinsip
menjadikan desain logo itu efektif ya, baik, sesuai dengan sasarannya. Kira-kira apa? Yang pertama itu adalah simple ya, atau sederhana. Makanya tadi waktu Alfiah menjawab logo yang diingat itu adalah logo Nike, ya karena logo Nike itu sangat sederhana kan, kalian nggak perlu mencontoh logonya ya, bisa kan bikin logo sendiri. Yang ikut-ikut logonya Nike seperti apa itu bisa. Terus sederhana itu otomatis mengarah ke memorable. Memorable itu apa artinya? Ada yang tahu? Udah diingat. Ya, jadi karena logo yang sederhana itu bentuknya tidak terlalu rumit ya, atau mungkin garis menggunakan unsur utama garis yang mudah diingat ya, akhirnya sampai kapanpun si kita itu pengamat itu bisa aja mengingat logo itu. Nah itu logo yang baik ya. Jadi bikin logo itu jangan yang rumit sekali, yang saya kasih ornamen Bu, saya kasih tambahan sulur-sulur, terus saya tambahin ini nanti warnanya itu gradien plus macam-macam banyak dikasih efek. Nah akhirnya kira-kira gampang diingat nggak kalau seperti itu konsepnya? Susah ya kan? Nah logo itu harus sederhana sehingga menjadikan orang yang melihat tuh gampang untuk selalu diingat, gitu ya kan. Terus selain itu yang ketiga itu adalah timeless. Timeless itu apa? Ada yang tahu? Abadi. Kayak Langsung lama. lamanya logonya. Ya, jadi dia itu sepanjang masa logo itu tidak kelihatan usang atau tidak kelihatan ini kok logo sudah old banget ya. Gitu. Kalau misalnya kalian tahu Coca-Cola itu kan sudah produk yang sangat lama sekali ya, sudah sejak tahun berapa itu Coca-Cola. Nanti kalian bisa lihat sejarahnya Coca-Cola ya. Coca-Cola itu kan logonya kan dari dulu seperti itu ya. Tapi kalian ini nggak malu nggak sih kalau bawa kaleng Coca-Cola terus jalan-jalan kemana minumnya Coca-Cola? Masih ngerasa keren-keren aja kan ya? Nah itu tandanya logo Coca-Cola itu timeless. Jadi meskipun logo itu dibuat sudah jauh lama, tapi tidak menimbulkan efek yang apa ya, ini logonya kelihatan old banget, udah ketinggalan zaman, atau nanti kalau saya bawa produk itu wah nanti nggak keren nanti. Nah itu berarti logonya nggak timeless ya kalau seperti itu ya. Nah kemudian versatile apa artinya ini? Serbaguna. Mudah diaplikasikan. Nanti kalau misalnya kalian bikin logo itu harus mudah diaplikasikan di berbagai media, termasuk untuk keterbatasan juga ya. Jadi maksudnya gini, logo itu kan tidak harus melulu dicetak ya, dicetak dengan full color ya. Kadangkala apa? Kalau misalnya perusahaan itu yang kalian tangani itu bikin iklan di koran, ya kan? Koran yang hanya grayscale ya atau black and white saja. Nah, logonya harus bisa dicetak itu. Ya, kalau misalnya logo saya nggak bisa Bu di black and white kan, harus bisanya full color, harus bisa selalu berwarna. Nah, berarti itu dia nggak versatile. Nah, terus kadang-kala logo itu kan tidak selalu cetak, tapi dia apa? Disablon ya kan? Mungkin karena UMKM jadi dia dananya minim, dia hanya sanggup untuk sablon atau dibordir. Nah, itu harus bisa. Logo kalau nggak bisa dibordir, nggak bisa diaplikasikan ke sablon ya repot ya. Jadi harus gampang diaplikasikan di mana pun. Bahkan untuk yang kaitannya dengan seragam itu ya, logo itu bisa ada di kancing bajunya pegawainya loh ya. Jadi kayak misalnya di Jarum itu ya, perusahaan jarum yang besar. Nah, atau mungkin perusahaan-perusahaan fast food gitu ya. Itu juga sangat mungkin kan, jadi di pin kecil atau ada kancing bajunya itu ada logonya, itu bisa masuk ke situ ya. Kalau logo itu ketika dikecilkan bentuknya berubah atau ada sesuatu yang hilang karena dikecilkan, itu berarti sudah nggak versatile ya, jadi dia tidak mudah diaplikasikan.
Kalau appropriate yang terakhir ini maksudnya adalah sesuai ya, intinya mencerminkan sesuai dengan produknya ya. Jadi di sini representatif juga bisa ya. Jadi ini maksudnya tadi ya, supaya kalian lebih mudah memahami ya. Representatif itu ya sesuai dengan produknya. Jadi kalau besok yang diambil sebagai studi kasus, saya mau klien saya itu salon ya. Kalau bikin logo salon ya jangan kayak logo tempat futsal, kan beda itu ya. Jangan kayak logo apa laundry, misalnya laundry, nanti malah jadi kayak coffee shop. Nah itu nggak tepat. Jadi kalian harus tahu produknya itu apa sih sebenarnya. Jadi orang kalau melihat jangan punya persepsi yang lain gitu ya. Ya minimal kalau misalnya salon kan, misalnya orang lain nebak-nebak itu logo apa, minimal orang lain tuh bisa ngerti, oh ini kayaknya lebih ke cewek nih sasarannya, ya, kok feminin ya logonya. Nah harusnya itu seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa membuat logo yang representatif sesuai dengan karakter atau identitas dari si usahanya itu ya, entah itu barang, entah itu jasa. Nah, itu mungkin untuk materi itu saya cukupkan ya sampai di sini ya. Itu mengenai tadi kita sudah belajar tentang apa namanya logo itu apa, pengertiannya, jenis-jenisnya, fungsinya, kemudian logo yang baik itu seperti apa. Nah sampai di sini dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, nanti tugasnya itu langsung 2 ya, karena dirapel, yang kemarin kan belum. Tapi tenang aja, gampang kok. Yang tugas pertama itu adalah tugas kelompok. Tugas kelompok karena orangnya cuma 9, ya udahlah dibagi 2, yang 1 5, yang 1 4. Nah, tugas kelompok itu kalian cari logo yang menurut kalian tuh bagus. Bagus ya dalam arti spektakuler ya, atau mungkin logonya tuh bisa mahal atau bisa viral atau produknya sukses, penjualannya bebas sih, yang punya kelebihan. Nah, atau mungkin yang contohnya kayak gini. Kalian tahu logo Baskin Robin? Nggak tahu. Nggak tahu. Aduh, sebentar. Baskin Robin. Kalau nggak tahu, ini saya cari, share screen sebentar. Baskin Robin itu merek apa sih? Kalian tahu nggak kira-kira? Es krim. Es krim, ya betul sekali. Logonya itu kayak gini ya. Ini saya share screen. Jadi kalian tuh harus sering ya mengamati logo-logo yang ada di sekitar ya, terutama logo-logo brand-brand besar tuh harus tahu minimal. Baskin Robbins, ini logonya kayak gini. Nah, apa sih yang menjadi kelebihan ini? Ya mungkin kalau sekilas orang nggak tahu, biasa aja logonya hanya BR, hanya sebagai logo inisial aja, terus dikasih bentuk lingkaran. Tapi ini ada unsur yang menjadikan logo ini spesial, yaitu di tengahnya ini membentuk angka 31. Ternyata 31 itu adalah varian rasa dari es krim Baskin Robbins. Kayak gitu. Nah, jadi tolong tugas Anda itu jangan hanya sekedar, oh logo ini bagus Bu dari bentuknya gini-gini, tapi temukan apa yang orang lain tuh nggak tahu ya. Itu namanya Anda belajar dari sebuah logo, itu kan nanti bisa menginspirasi ketika nanti kalian membuat desain logo. Ya, bebas, tidak harus makanan, bisa elektronik, bisa apapun lah intinya itu. Jadi satu kelompok cukup 1 saja. Jadi dijelaskan ini logo apa,
Terus kalau tahu desainernya lebih bagus, misalnya Anda tahu ini dijual berapa lebih bagus, misalnya ini logonya ganti ya, misalnya dulunya seperti apa boleh dicantumkan. Oh ini dulu sebelumnya logonya gini. Terus paparkan juga kelebihan dan kekurangannya. Logo ini bagus ya, karena apa? Ada konsep, ada arti 31-nya ini. Tapi kekurangannya apa? Kalau menurut saya logo ini kekurangannya ya kalau rasa itu berubah ya, apakah selamanya rasa es krimnya itu variannya 31. Kalau variannya berkurang atau bertambah kan maka logo ini jadi nggak tepat lagi. Nah, itu kelemahannya. Coba dicari ya. Jadi kelemahan itu nggak harus secara visual ya. Kalian bisa kelemahan secara warna ya, kelemahan secara artinya ini, atau mungkin kelemahan secara persepsi juga boleh. Oh ini kok segmennya untuk orang dewasa tapi kok logonya terlalu ke kanak-kanakan. Misalnya kayak gitu. Kalian boleh aja bebas diskusikan dengan teman satu kelompok dan dibuat setting presentasi ya. Mungkin saya ulangi ya yang tadi baru gabung ya. Nah, jadi kalau tadi yang pertama tugasnya itu adalah tugas kelompok, Anda mencari logo yang bagus, studi kasus, ya Anda sampaikan kelebihan kekurangannya, karena ini 9, jadi satunya 5 orang, satunya 4 orang, bentuknya PowerPoint. Nah, ini tugas kedua, itu bukan kelompok, tapi individu ya teman-teman. Sekali lagi, teman-teman harus mencari klien, ya, yang nantinya dijadikan studi kasus project selama 1 semester perkuliahan ini, gitu. Jadi carilah yang klien itu yang UMKM atau UKM ya, intinya ya usaha yang ya menengah ya, yang jangan terlalu settle. Intinya kalian bisa lihat yang perlu ditangani secara brandingnya. Jadi mungkin perusahaan itu udah punya logo tapi UMKM itu sudah punya logo tapi logonya itu kurang bagus. Mungkin dia nggak punya media promosinya belum lengkap dan lain-lain. Jadi justru malah jangan cari yang udah settle banget gitu ya. Misalnya kayak, Bu, saya udah cari klien saya itu Garuda Indonesia kayak gitu. Ya nggak perlu ya, Garuda Indonesia itu sudah sangat perusahaan yang tidak perlu lagi Anda tangani secara brandingnya ya, sudah sangat settle. Jadi Anda bisa cari yang justru yang mungkin malah belum punya logo itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja ya, home industry ya, dan boleh barang, boleh jasa, bebas ya, boleh di bidang apa, clothing, kuliner, kecantikan, jasa itu juga laundry boleh, pencucian sepatu, jasa printing itu juga boleh ya. Yang intinya nanti kalian harus sajikan data-data ini. Jadi datanya itu harus jelas nama perusahaannya, atau nama produknya, atau jasa. Namanya apa gitu ya. Kemudian ownernya itu siapa, lokasinya di mana, ditulis aja. Misalnya dia punya website, ditulis alamatnya. Kalau nggak punya website, blog, ditulis alamat blognya. Kalau tidak punya sosial media, boleh apapun. Misalnya dia cuma punya Instagram atau Facebook, nggak apa-apa. Tapi tolong plus screenshot-nya ya, ditulis alamatnya plus screenshot. Nah, kalau nggak punya web, nggak punya blog dan sosmed, ya sudah. Berarti memang dia nggak bisa ya. Mungkin kesulitan untuk membuat itu ya, nggak apa-apa. Nggak usah tidak punya itu tidak apa-apa. Sejarah singkat. Ini nggak usah terlalu panjang, yang penting diceritakan aja berdirinya kapan, terus produknya apa, mungkin kenapa kok bisa diberi nama itu, nah di sini ditulis. Terus produk dan harga, jadi produk dan harga itu harus jelas ya teman-teman, jadi nggak boleh kalau misalnya, UMKM yang saya ambil ini, hari ini jualannya dia makanan Bu, besoknya dia jualan baju, nggak tahu nanti bulan depan lagi dia jualan apa. Nah itu kan nggak jelas banget ya, itu jangan. Jadi produk itu harus jelas, meskipun produknya cuma satu macam nggak apa-apa. Kemarin tuh juga ada sih yang kayak sempolan, itu ada yang seperti itu, kebab ya,
Kalau misalnya salon itu juga ada, hijab itu juga boleh. Nah, jadi harus tahu harganya juga. Nah, lokasi pemasaran ini bedanya apa dengan lokasi ini? Jadi kadang-kala kan gini ya, misalnya dia makanan produksinya di lokasi A ya, misalnya di rumahnya dia gitu. Tapi nanti ini dijual pakai gerobak di jalan mana gitu, misalnya dekat kampus. Nah, itu berarti ditulis lokasi pemasarannya, dia berjualannya di mana. Misalnya sekitar kampus UNES di jalan apa gitu. Nah, atau kalau misalnya dia pemasarannya secara online, GoFood ya nggak apa-apa, ditulis aja ya. Terus promosi yang pernah dilakukan. Nah, ini apa saja? Dia pernah bikin apa saja? Misalnya dia pernah bikinnya cuma label, stiker label yang untuk di kemasannya ya nggak apa-apa, tulis aja. Segmentasi pasar, ini produk ini buat siapa ya, sasarannya. Jadi kan produk itu kan pasti ada sasaran khususnya, misalnya salon itu khususnya untuk perempuan, ya kan. Nah, terus salon khusus yang barbershop itu kan untuk laki-laki aja kan berarti. Nah, itu berarti ini masuk ke segmentasi pasar. Atau produk saya itu untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak saja misalnya. Ya, nggak apa-apa, ditulis saja, tanyakan saja ke ownernya. Kemudian ini ya keunikan produk itu apa yang tidak dimiliki dengan produk lain. Contohnya, misalnya makanan. Oh, ini brownies ini tidak mengandung pengawet, ya, tanpa pengawet. Atau mungkin tahu bakso atau keripik, tapi dia non MSG. Nah, itu boleh. Atau mungkin kacang, tapi itu dipanggang, jadi tanpa minyak. Nah, itu keunikan ya. Kalau hijab, mungkin hijabnya anti kusut apa-apa, ya itu boleh ya. Intinya apa yang tidak dimiliki produk lain ya. Terus kemudian data visual itu tadi ya screenshot ya. Ya kalian bisa ambil fotonya misalnya di tempat produksinya itu, misalnya home industry, proses-proses produksi itu kalian bisa foto, kemudian produknya seperti apa. Jadi jangan sampai data visual itu nggak ada. Ini saya tandai merah ya, karena itu sangat penting ya. Kalau misalnya nggak punya logo, nggak punya apa media promosi, gimana Bu ya? Yang penting jualannya itu. Jadi misalnya dia kayak di warung atau di gerobak ya, difoto aja ya, difoto saja produknya, terus aktivitas jualannya seperti apa, kemasannya yang saat ini, meskipun hanya kemasannya itu Mika ya nggak apa-apa, difoto aja. Nah, itu nanti semua di format PDF dikirimkan via Elena. Mungkin di Elena belum ada sih ininya ya, apa space untuk mengumpulkan tugas, tapi nanti saya akan update ya, termasuk materi-materi itu saya akan update. Dan tolong jangan menggunakan usahanya sendiri. Jadi kalian kan mungkin punya usaha sendiri ya, misalnya kayak lukis wajah atau apa, ilustrasi atau graphic design gitu. Karena apa? Kalau pakai usahanya sendiri itu akan terlalu subjektif ya teman-teman. Karena kan ini kan nantinya kalian tuh harus bisa sebagai apa ya, jembatan sama ownernya itu ya. Jadi kalian tuh harus bisa memenuhi permintaan ownernya juga, tapi juga harus bisa mengarahkan, oh desain yang baik itu kayak gini. Jadi kadang-kala memang kalau misalnya seperti ini tuh ada yang ownernya itu sampai apa ya, request, oh saya pengennya yang kayak gini, pengennya kayak gini. Nanti ini saya aplikasikan beneran. Jadi banyak kok anak-anak yang mengerjakan tugas ini tuh pada akhirnya dia malah jadi dapat order gitu ya, jadi dipesan sama si owner itu. Ya nggak masalah, itu bagus ya. Tapi kalau diri sendiri tuh ya, nah pastikan nanti kan, oh ini selalu aja bagus gitu ya. Kalau menurut kalian sendiri, usahanya sendiri, jadi itu terlalu subjektif ya. Usaha temennya boleh, terus ini tidak harus di Semarang, jadi boleh di sekitar tempat tinggal kalian. Kalau misalnya di luar kota gimana Bu? Boleh, tapi ya nggak perlu keluar kota kan. Kalau wawancara kan tinggal apa, by phone bisa ya kan. Misalnya Bu, saya izin Bu mau ke Jakarta dulu, mau ambil data ini, ya nggak perlu ya. Sekarang bisa dilakukan misalnya via email, atau kalian bisa telepon, wawancara video call, itu bisa. Intinya pertimbangkan, jangan dibikin susah ya. Kalau misalnya ada UMKM yang sekiranya tidak welcome, ya udah berarti cari yang lain. Yang sekiranya kalian bisa cari
data itu dengan mudah. Seperti itu aja. Dan yang unik, jadi jangan, misalnya Bu, saya ambil klien saya tuh toko kelontong, ya kan nggak menarik ya, toko kelontong apa yang mau dikembangkan seperti itu ya. Ya, jadi yang sekiranya produk itu unik gitu, jadi nanti di desain-desainnya itu juga bagus gitu. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya tutup ya perkuliahan ini. Ini tugasnya individu ya sekali lagi ya. Jadi nanti ini yang Anda tangani itu nggak ganti-ganti. Jadi dari awal ya ini. Jadi kalau misalnya sudah milih produk hijab ya nanti sampai selesai perkuliahan ini Anda tangani satu produk itu dari mulai logo plus aplikasinya ke berbagai media. Ada pertanyaan kira-kira? Kayaknya udah jelas. Ya? Bu, kalau apa Bu? Itu risetnya itu tanpa wawancara ownernya gimana Bu? Jadi kita cari di internet sendiri tuh. Di media sosial yang kayak gitu. Ya, tapi kan kalau cari di internet itu kan tidak tahu posisinya ya. Maksudnya tidak tahu posisinya itu tuh ada nggak benar atau enggak gitu. Jadi maksud saya kalian bisa ngeliat real langsung, tapi di sekitar tempat tinggal aja, jadi nggak perlu yang jauh-jauh juga. Kecuali kalau memang itu punya teman ya yang usahanya tuh jelas ada gitu kan, jelas ada, jelas jalan. Kalau seperti itu nggak apa-apa ya. Atau misalnya kalian sudah nemu di sekitar rumah, tapi untuk melengkapi data-datanya, oh ternyata dia punya media promosi online, nah sebagian dari online gitu nggak. Tapi kalau dari awal kalian sebenarnya nggak tahu ini usahanya tuh masih jalan atau enggak, di mana juga nggak tahu, cuman online aja kan, jangan-jangan perusahaannya udah nggak ada, maksudnya jangan-jangan UMKM-nya udah nggak jalan lagi. Harapannya ini justru nanti bisa diaplikasikan gitu ya. Jadi misalnya kalian bisa bikin logo yang beneran nanti diaplikasikan sama UMKM-nya itu kan bagus ya. Kebanyakan sih kalau yang dari kemarin-kemarin rata-rata pada dipakai sih sama klien itu gitu. Bahkan mereka malah jadi pesan yang lain-lain gitu. Jadi minta dibikinin packaging, minta didesainkan brosur dan daftar harga lain-lain. Malah jadi di luar tugas ini akhirnya dia punya klien. Silahkan sih, itu lebih bagus. Saya seneng ya kalau jadi tugas ini nggak cuma buat apa ya menu-menuin file aja gitu ya, tapi real gitu bisa diaplikasikan. Ada lagi yang lain pertanyaan? Makasih Bu. Oke. Sebenarnya untuk materi-materi DIV ini kalian bisa lihat di YouTube saya sih. Saya sudah itu ada materi yang sampai selesai ya. Jadi kalau tadi mungkin sinyalnya kurang baik atau saya terlalu cepat nggak jelas, kalian bisa buka di YouTube saya, itu saya bikin playlist ya. Jadi saya sudah bikinkan playlist desain identitas visual. Itu khusus materi-materi DIV dari perkuliahan, tapi nggak awal banget sih. Kalau yang perkuliahan awal ini kan dulu sempat masih sempat tatap muka langsung ya. Terus habis itu corona itu setelah pertemuan ketiga. Jadi saya mulainya itu pas mulai materi yang tentang riset UMKM ini ada. Jadi kalau kalian lihat di YouTube saya itu pasti ada. Nanti bisa di playlist playlist DIV gitu ya, playlist DIV. Banyak sih videonya, saya malah lupa ya berapa. Nanti kalian bisa lihat sendiri gambarannya mata kuliah ini tuh ngapain aja. Terus ada juga referensi logo di situ ada. Terus karya-karyanya anak-anak itu ada, yang saya beri masukan, yang saya redesign itu ada. Oke, silahkan dibuka ya. Nanti di Elena juga tugasnya ya, jadi dikumpulkannya di Elena sama materi nanti juga akan saya unggah di Elena.